Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila dengan NIM 44412300039. Saya dari kelas Ekonometrika 4G. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi produksi COP12 dan bagaimana cara pengimplementasiannya di aplikasi SPSS. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini ada pengertian fungsi produksi COP12, di mana fungsi COP12 ini merupakan suatu bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel input atau variabel independen dengan satu variabel output atau variabel dependen. Nah, secara matematis, fungsi COP12 dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A X1 beta 1, X2 beta 2, Xi beta I, Xn beta NEU, di mana Y adalah variabel yang dijelaskan, A itu konstanta, X sama dengan variabel yang menjelaskan, beta sama dengan koefisien regresi, S sama dengan logaritma natural, dan U adalah kesalahan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan sebagai X1, variabel benih sebagai X2, variabel pupuk sebagai X3, dan variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi padi. Dari 30 sampel yang diambil data, yang dapat adalah sebagai berikut. Tabel di sini merupakan data yang sudah didapatkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaplikasiannya di aplikasi SPSS. Pertama-tama, pastinya kita harus membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Jika sudah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik bagian data view di pojok kiri bawah. Ini. Nah, di sini kita akan mempaste data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, data yang kita sudah dapatkan itu lebih baik dipindahkan ke Excel terlebih dahulu supaya bisa memudahkan. Seperti ini. Di sini saya akan mengcopy data-data yang mau dianalisis. Lanjut kita paste di sini. Nah, jika sudah dipaste, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke bagian variabel view ini. Nah, di sini di bagian name kita akan menuliskan variabelnya. Seperti variabel Y, X1, dan lain-lain. Nah, jika sudah diberi nama, maka pada bagian data view ini, otomatis di atasnya itu akan berubah seperti ini. Kita balik lagi ke variabel view. Selanjutnya, pada bagian desimal, kita ubah semua angka menjadi angka 0. Ini. Nah, sekarang pada bagian label ini, kita memberikan nama variabel. Contohnya kayak tadi, variabel yaitu produksi padi. Namanya ini disesuaikan dengan variabel masing-masing. Oke, jika sudah, kita pada bagian measure, kita ganti menjadi scale. Oke, selanjutnya kita klik bagian transform, terus compute variable. Nah, di bagian function group ini, kita klik bagian all, dan ini bawahnya kita cari tulisan ln. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja diklik. Nah, bakal muncul tulisan seperti ini. Lanjut di bagian target variable, kita klik ln. Y. Secara manual. Untuk numeric expression-nya, kita tulis ln, buka kurung, produksi padi, dipindahkan. Tutup kurung, terus klik OK. Nah, akan muncul di bagian sini. Selanjutnya kita balik ke sini, lakukan hal yang sama sampai X4.
Oke. Lakukannya satu per satu. Terakhir X4. Oke. Nah, jika sudah semua, tadi di bagian type and labelnya bakal muncul tulisan ln x1, lny, ln x1, ln x2, sampai ln x4 seperti ini. Di bagian data view juga akan muncul seperti ini juga. Nah, selanjutnya kita klik tulisan Analyze, Regression, Linear. Nah, pada bagian linear regression ini akan muncul seperti ini. Untuk bagian dependent, kita masukin lny. Terus di bagian independent, kita masukin ln x1, ln x2, ln x3, dan ln x4. Jika sudah, jangan langsung klik OK, tapi kita klik dulu tulisan statistik. Nah, di sini kita mencentang bagian residual yang Durbin-Watson. Lanjut, klik Continue. Kemudian kita klik bagian Plots. Nah, pada bagian Y ini kita masukin yang Spreadsheet. Nah, untuk yang bagian X, kita ini masukin yang Spread. Nah, jangan lupa kita itu checklist yang bagian Normal Probability Plot. Continue. Oke. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita bisa langsung melakukan interpretasi pada hasil analisis kita. Oke, selanjutnya di sini ada interpretasi dari contoh soal yang tadi ini. Nah, interpretasinya sebagai berikut. Di sini yang pertama ada variabel insert atau remove, di mana diketahui bahwa variabel yang dimasukkan ke dalam model ini adalah variabel independen seperti yang ln x1, x2, x3, dan x4. Sementara pada variabel remove ini kosong karena tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada table model summary, di mana di sini ada nilai R. Nilai R itu merupakan tingkat korelasi, yaitu hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, dalam hal ini, R ini mempresentasikan korelasi linear sederhana antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini didapatkan hasil sebesar 0,955, yang artinya bahwa terdapat hubungan positif sangat kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini ada adjusted R-square, di mana nilainya didapatkan sebesar 0,898 atau setara dengan 89,8%, yang berarti bahwa variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama sebesar 89,8%, sementara sisanya itu sebesar 10,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, yang ketiga di sini ada standar error, di mana standar error ini untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan dalam membuat prediksi. Nah, di sini nilai yang didapat sebesar 0,16503, yang artinya terdapat kesalahan sebesar 0,16503 dalam memprediksi variabel LNY atau produksi padi ini. Nah, semakin kecil nilainya, maka kesalahannya itu semakin kecil juga. Oke, selanjutnya di sini ada tabel ANOVA, di mana F hitung yang didapat itu sebesar
64,674. Nah, di sini kita harus mencari F-table-nya dulu. Nah, di mana di sini udah didapatkan F-table-nya itu sebesar 2,76. Nah, di mana hasil tersebut kita bandingkan. F-table-nya itu sebesar 2,75 dan F-hitungnya sebesar 64,674, di mana F-table itu lebih kecil daripada nilai F-hitungnya. Sementara pada bagian signifikansinya ini didapatkan hasil 0,00. Dan nilai alfanya itu sebesar 0,5. Maka nilai signifikansi ini lebih kecil daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen ini. Oke, jadi di sini yang terakhir ada tabel koefisien, di mana di tabel koefisien ini kita harus mencari nilai t-table terlebih dahulu. Nah, di sini sudah didapatkan nilai t-table-nya sebesar 1,708. Nah, kita akan lihat satu persatu ln x1 sampai ln x4 ini. Nah, yang pertama ada ln x1 atau luas lahan. T-hitung yang didapatkan itu sebesar 3,962 dan T-table-nya itu 1,708. Sehingga T-table-nya itu lebih kecil daripada T-hitung. Dan nilai signifikansi yang diperolehnya itu sebesar 0,001. Sementara nilai alfanya itu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan ini terhadap variabel produksi padi. Nah, selanjutnya di sini ada ln x2 atau benih. T-hitung yang didapatnya itu sebesar 0,252 dan T-table-nya itu 1,708. Sehingga T-table-nya itu lebih besar dibandingkan nilai T-hitungnya. Dan nilai signifikansi yang didapatnya itu 0,803. Di mana nilai signifikansinya ini lebih besar dibandingkan nilai alfa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel benih ini terhadap variabel produksi padi. Yang ketiga itu ln x3 atau pupuk, di mana T-hitung yang didapatkan itu sebesar minus 0,039. T-table-nya itu sebesar 1,708, sehingga T-table-nya itu lebih besar dibandingkan T-hitungnya, dan nilai signifikansi yang didapatnya itu 0,969, yang dimana nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan nilai alfa. Jadi kesimpulannya itu tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pupuk ini terhadap produksi padi. Nah, yang terakhir ada ln x4. ln x4 ini atau tenaga kerja, di mana T-hitung yang didapatkan sebesar 0,117, di mana T-table-nya itu 1,708 dan T-hitungnya 0,117, jadinya T-table-nya itu lebih besar dibandingkan T-hitung. Dan nilai signifikansi yang didapatnya itu juga 0,908, lebih besar dibandingkan nilai alfa yaitu 0,05. Jadi kesimpulannya itu juga tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel tenaga kerja ini kepada variabel produksi padi. Nah, jika variabel independen ini dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,875. Untuk koefisien regresi pada variabel x1 atau luas lahan ini sebesar 0,857, yang artinya ketika luas lahan ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 85,7% dengan mengasumsikan variabel lain itu bersifat tetap atau konstan. Nah, untuk koefisien regresi pada variabel x2 atau benih ini sebesar 0,067, yang artinya ketika jumlah benih ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,67% atau 6,7% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan juga. Nah, untuk koefisien regresi pada variabel x3 atau pupuk ini sebesar minus 0,011, yang artinya ketika jumlah pupuk ini ditambah 1%, maka output yang dihasilkan itu akan menurun sebesar 1,1% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Pupuk ini menurun karena nilai yang dihasilkan itu minus. Nah, yang terakhir ada koefisien regresi
pada variabel X4 atau tenaga kerja ini sebesar 0,025, yang artinya jika tenaga kerja ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,025 atau 2,5% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat nilai elastisitas produksi padi. Nah, untuk melihatnya kita itu menjumlahkan nilai dari variabel independen. Nah, di sini ada 0,857 ditambah 0,067 dikurang 0,011 ditambah 0,025. Yang dihasilkan itu sebesar 0,938. Nah, 0,938 ini kurang dari 1, maka yang hasil ini termasuk ke dalam decreasing returns to scale karena kurang dari 1. Kalau misalnya sama dengan 1 itu namanya constant returns to scale. Nah, untuk yang lebih dari 1 itu namanya increasing returns to scale. Nah, decreasing returns to scale pada kasus ini artinya jika semua input seperti luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja ditingkatkan itu 2 kali lipat, maka output yang dihasilkan ini tidak akan meningkat 2 kali lipat, melainkan kurang dari itu. Nah, dalam kondisi ini, penambahan input secara keseluruhan tidak memberikan hasil yang sebanding, sehingga efisiensi produksi menurun seiring peningkatan skala. Nah, yang terakhir itu ada persamaan. Nah, persamaan yang didapatkan yaitu adalah Y sama dengan 0,875 ditambah 0,857 X1 ditambah 0,067 X2 dikurang 0,01 X3 ditambah 0,025 X4. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar 0,875. Nah, selanjutnya nilai B ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,857. Nah, untuk setiap peningkatan jumlah benih sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,067. Setiap peningkatan jumlah pupuk sebesar 1, maka tingkat produksi akan menurun sebesar 0,011. Dan untuk setiap peningkatan tenaga kerja, maka sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,025. Nah, sekian penjelasan fungsi produksi COP12 dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.